Itu menyangkut kita mau ngomong sebentar untuk diskusi, itu kasusnya apa? Tidak dengar ini, saya mau dengar yang mana ini? Sabar Kakak, saya kasih mati dulu. Saya kasih Kasih mati mati dulu yang dulu yang satu nih. pertama. Ya, kasih mati dulu. Oke, sudah. Halo? Kita menunggu sedikit ya. Kita menunggu sedikit ya, Dek. Pak Vincent kayaknya dia belum masuk. Gitu. Iya, saya saking ininya saya panggil halo lagi. Itu nanti sambil menunggu kita bahas kasus yang mana ini nih maksudnya? Enggak, kita punya kasus yang mana? Oh, belum ada nih. Maksudnya kita menunggu dulu. Pak Vincent. Menunggu maksudnya sambil menunggu Pak Vincent juga mungkin ada yang dikasih tahu Pak Ibu fasilitator terkait yang kasus yang harus kita omong. Aduh. Kak Ibu? Ya, saya. Itu apa nih? Pak Vincent minta linknya dulu, kelompok 2 linknya. Kak Ibu kasih dulu. Saya suka keluar dari link. Saya juga sudah keluar ini nih. Saya sudah keluar semua nih. Sama ini, saya juga sudah keluar semua nih. Kalau masuk, aduh. Tunggu sedikit lagi. Saya masuk lagi kan? Oh, Ade, kalau bisa Ade masuk lagi dulu baru kirimkan lagi dulu linknya untuk Pak Vincent. Jesus Christ. Bisa masuk keluar dari tadi terus saya ini. Dicari iya Ibu Eni sebagai penggantinya. Terus Ibu Eni ini guru baru, dia baru 2 tahun menjadi guru. Ya betul. Beberapa murid perempuan itu mereka mengetahui Ibu Eni sebagai guru baru, maka mereka menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Mereka tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ya, kayaknya Ibu Guru Eni ini juga guru di Jawa ya? Iya. Kalau guru di NTT rusak mereka. Habis. Kak Ibu? Ibu Eni selalu mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Halo Kak Ibu? Ya. Halo. Sabar, kalau saya masuk lewat HP ini saya tidak bisa lihat. Sabar Kak. Oke, kita sambil menunggu apa nih? Kakaknya tunggu Ibu Fasil dulu, dia mau menyampaikan tentang terkait apa? Kasus yang mau kita bedah itu. Ini masalah. Aduh, kita semua keluar dari ruang utama nih. Maksudnya kita 3 nih sudah keluar dari ruang utama semua nih. Pak Vincent ada dia ada WA ini Ibu Fasil nih kayaknya. Mungkin mudah-mudahan Ibu Fasil bisa cepat respon. Ini kita punya ini terkait kasus tadi ada beritahu bilang kelompok 2 kasusnya yang mana? Ada ini kan tadi ada. Belum. Kunci di kamar karena anak-anak ganggu terus. Saya terdengar dari Kakak Isa punya laptop tunjuk onar. Aduh. Sama adik saya ini pasang lagi headset nih speaker stereo bisa lagi. Kakak saya punya laptopnya onar sekali maka saya pakai HP. Mana di HP ini juga ponan telepon suruh jemput. Aduh, kesian. Ini kita ini terkendala. Maksudnya suruh dia mungkin kau tunggu situ sampai setengah jam habis. Oh, itu sudah. Laptop ini tahu lagi ke laptop ini terjelas nih laptopnya. Parah betul kita nih momen-momen ini begini. Ini kita belum bisa omong nih karena memang kita punya masalah nih belum ada nih. Bisa ini kita apa nih? Ada semua di ruang utama mungkin bisa kalau Ibu Fasil mendengar mungkin bisa sampaikan dulu bahwa untuk kami yang di kelompok 2 nih untuk kasus yang mau dibahas yang mau dibedah itu yang seperti apa mana apa nih? Oh, apa saya tanya deh. Oke. Ayo tugasnya dikerjakan ya. Ini ya.
Iya, iya. Nah, Hmm. saya masukkan ke Word. Oke, ayo tugasnya dikerjakan. Kita tulis dulu begitu, nanti sebentar kita lihat pertanyaannya. Iya, ya. bagaimana. Saya. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Ari, minta maaf mengganggu. Ibu Ota, Iya, kenapa datang di sini? bukan saya mau masuk kamar kalian, toh bukan. Maksudnya begini, ada Ibu Fasil kesama kami mau tanya dulu. Kami punya kasus ini, kasus yang mana? Tidak ada. Kami sembunyi Ibu Fadil. Pak Bayu memang Oh, saya sudah bilang toh, lagi Zoom jangan onar. Di ruang kolaborasi semuanya ada 4. Terima kasih. 1, 2, 3, 4 Oh. itu Ibu. Oh, 1, 2, 3, 4 itu yang kita bedah. Iya. Iya. Oh, oke. Terima kasih infonya. Sama-sama. Oke, dadah. Oke, lanjut. Halo kakak ibu. Kita langsung lihat pertanyaan kok. Biar tahu. Ada pertanyaan. Halo kakak ibu. Halo, halo, halo. Nah, sudah kakak. Yang kita bedah itu tuh 4 kasus memang kakak. Kasus yang pertama, kasus yang kedua, dan kasus ketiga, dan kasus keempat. Itu kita bedah. Kasusnya di mana? Maksudnya kita mau Ada tahu kakak di itu di ruang kolaborasi itu. Nah, kasus pertama itu, nah saya bacakan Oke. Yang pertama, tunggu ini. Tulis dulu. Ya. Saya bacakan itu. Kakak sudah lihat? Belum. Biar baca saja. Saya bacakan. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Tunggu. Sayang, tunggu. Tunggu dulu. Tunggu sayang, aduh. Tunggu sayang, aduh. Oke, silakan mulai. Sudah? Ya. Dari awal? Ya. Oke. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Ibu Santi ini wali kelas 8, dia sakit karena tidak masuk mengajar. Nah, akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalia, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah.
Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Yang berikut, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Halo Kakak? Halo? Halo. Halo, dengar adik. Kakak, sudah. Jadi kita Lanjut. ini dulu, dari nomor 1 tadi. Oke. Halo Pak Vincent. Ya, Halo, Apa- selamat sore Pak Oke. Vincent. Selamat bergabung kembali di kelompok kita. Pak oke. Vincent Baik. tadi sudah dengar tuh ceritanya tadi? Sudah saya Kasusnya dengar masuk terlambat tadi. Sudah saya baca ini. Oh ya, oke. Oke, Baik. mungkin kita bertiga berbagi dulu kira-kira siapa yang memandu untuk kegiatan diskusi kita supaya bisa terarah lebih baik begitu. Oke. Mungkin Pak Vincent bisa memandu atau Pak Vincent atau Ibu Ota untuk memandu biar kita punya kegiatan diskusi bisa berjalan. Ibu Ota saja ya? Ibu Maria. Ya. Oke, nanti kita Ya, yang lain bertugas untuk- langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkahnya apa? Sebelumnya itu minta satu orang yang catat dulu. Ibu Lucia habis catat ya. Oh iya. Saya Sambil catat di sambil sini catat, nanti. kita sama-sama Oke. catat. Nanti kita semua juga bertugas untuk bisa melengkapi ya. Langkah-langkah Oke. restitusi. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Itu langkah-langkah yang pertama tadi berdasarkan dia kasus memanggil. itu. Langkah yang pertama itu kan dia memanggil ya. Dia memanggil ya. Dia dalam Dia arti siapa memanggil yang ini, panggil? Yang pertama itu ya, coba Ibu Lucia dulu baru sebentar saya. Maksud pertanyaan saya di sini kan yang disampaikan oleh Ibu Ota tadi dia, maksudnya dia di sini dalam arti dia ini siapa yang memanggil tadi? Ibu Santi. Ibu Santi, langkah yang pertama dia memanggil Vivi dan Natali. Dia memanggil Vivi dan Natali terkait laporan dari Ibu Eni. Ya, terkait Laporan dari Ibu Eni. iya laporan dari Ibu Eni terus Terus langkah yang kedua. mm-mm. Nah, langkah yang kedua itu Ibu Santi dia menanyakan kepada Vivi dan Natali apakah mereka Iya. bisa tidak memperbaiki permasalahan yang ada. Karena kan sudah Santi menanyakan ya. dia menanyakan. Dia menanyakan itu apa dengan bahasa yang santun atau seperti apa? Di sini adanya terus Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Dan Santi ya, Vivi dan Santi. Bukan. Ibu Santi hanya menanyakan apakah mereka bersedia atau Vivi siap. Vivi dan siapa tadi? Vivi dan Natali. Ya, Natali. Heeh. Menanyakan kepada Vivi dan Natali terkait mereka sudah apa? Mereka bersedia memperbaiki permasalahan terhadap Ibu Eni tadi. Bersedia memperbaiki permasalahannya. Heeh. Oke, terus? Ya, lanjut. Terus yang langkah yang ketiga, langkah yang ketiga, Ibu Santi masih ragu, akhirnya ditanya kembali. Oh, langkah yang ketiga Ibu Santi ragu namun menanyakan kembali.
Dia menanya kembali apakah mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat Ibu Santi. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Iya. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Di Ibu Santi itu sebenarnya Ibu Eni ya. Ibu Santi menanyakan Kakak. kembali? Nah, namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Rasa tidak dihormati Ibu Santi. Nah, Ibu Santi di sini nih dia dalam cerita ini nih mungkin Pak Vincent juga bisa menambahkan terkait dengan ini. Ibu Santi nih apakah dia ini sebagai korban dari masalah yang ada atau dia ini sebagai penengah begitu? Bisa jadi berkorban, bisa korban juga Kakak. Oh, jadi Ibu Santi ini juga sebagai korban ya? Bisa juga iya Kakak, karena kan laporan dari Ibu Eni ini kan seolah-olah bahwa Vivi dan Natali ini tidak menghargai Ibu Eni. Nah, dampak juga ke Ibu Santi karena mungkin Ibu Santi punya anak didik ini kenapa sampai sikapnya seperti ini. Oh, berarti di sini mungkin korbannya ada dua, ada Ibu Eni dan juga Ibu Santi. Santi, ya. Nah, Ibu Santinya ini kan sebagai wali kelasnya ya? Wali kelasnya, iya, wali kelasnya Kelas, Vivi dan namun pada Natali. saat itu beliau tidak sempat untuk masuk, Hadir, jadinya iya. digantikan oleh Ibu Eni. Eni, Nah, ya. ketika mungkin dalam pembelajaran di kelas, mungkin si Vivi ini dengan Natali ini mereka ada berbuat sesuatu sehingga buat Ibu Eni ini melaporkan tentang bagaimana dia punya anak wali terhadap guru walinya ya. Iya. Oke. Kemudian kira-kira Pak Vincent bisa lihat kembali. Halo. Nah, jadi kalau menurut saya melihat bahwa yang korban di sini adalah Ibu Eni. Sedangkan Ibu Santi ini dia menerima laporan dari Ibu Eni, dia merasa kurang enak, tidak etis anak-anak muridnya seperti itu. Sehingga jadi di sini korbannya adalah Ibu Eni. Langkah restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi, apa yang dilakukan oleh Ibu Santi ketika dia mendapat laporan dari Ibu Eni bahwa ada anak muridnya Vivi dan Natalia ini ada berbuat sesuatu yang tidak etis. Oke, kira-kira kalau menurut saya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Maria Octavia bahwa meminta Vivi dan Natalie memperbaiki permasalahan yang tadi. Kemudian langkah yang pertama yang menurut saya itu adalah dia harus meminta Vivi dan Natalie untuk meminta maaf pada Ibu Eni dulu. Langkah restitusi yang pertama? Ya. Meminta maaf? Minta maaf pada Ibu Eni dulu. Atau sebelum meminta maaf mungkin kita mencari tahu dulu, memanggil si Vivi dan Natali untuk menanyakan dulu sebelum. Ya. Jadi langkah yang pertama itu dia panggil Vivi dan Natali itu. Memanggil dia panggil dulu terus dia menanyakan apakah betul. Ya. Dari Ibu Eni. Setelah itu laporan dari Ibu Eni menanyakan kepada Vivi dan Natali terkait mereka permasalahan itu, apakah mereka bersedia untuk memperbaiki. Kemudian karena mungkin jawaban dari Vivi dengan Natali kurang meyakinkan ke Ibu Santi, sehingga Ibu Santi itu dia menanyakan kembali. Artinya di sini saya ambil 2 poin ya. Yang pertama itu memanggil, setelah memanggil kemudian menanyakan. Iya, betul. Setelah menanyakan kemudian yang ketiga itu terkait dengan tindakan itu seperti yang disampaikan Pak Vincent itu meminta maaf. Natalia meminta maaf kepada Ibu Eni. Iya, meminta maaf. Setelah itu itu dulu. Untuk langkah restitusinya cukup 3 itu dulu? Ya. Atau mungkin ada penambahan setelah meminta maaf, kira-kira? Tadi kan sudah artinya meminta Fitri dan Natalia itu, setelah itu kan dia memperbaiki permasalahan yang terjadi, makin kedepannya tidak boleh lagi soal seperti ini. Itu kan sudah langkah restitusi. Untuk memperbaiki ya?
Ya. Iya, permasalahan. Oke, berarti untuk langkah langkah restitusinya itu kita ambil 3 ya. Ya. Yang pertama saya ulangi lagi, memanggil, kemudian menanyakan untuk memperbaiki permasalahan, setelah itu meminta maaf kepada Ibu Eni. Ya. Seperti itu? Ya. Ibu Ota seperti itu kah? Yang ketiga tadi bagaimana, Kakak? Saya ulangi ya. Yang pertama itu adalah kita memanggil, kemudian menanyakan untuk memperbaiki permasalahan, kemudian yang 3 adalah meminta maaf kepada Ibu Eni. Itu langkah restitusinya. Ya. Bisa? Bisa. Lanjut. Oke, terkait yang kedua, Ibu Ota mungkin bisa. Lanjut untuk yang kedua, apa yang diminta? Pertanyaan Iya, nomor iya. 2. Halo? Halo? Yang terkait untuk ya, halo. Oh, saya pikir tadi tidak ada suara. Oh iya, untuk langkah restitusinya kita sudah ambil 3. Sekarang kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Ya. Setelah langkah itu apa? Itu pertanyaan yang kedua itu, Bu. Coba Nomor yang pertanyaan kedua, Kak, ini. Iya, Nomor iya, yang iya. kedua. Iya, iya. Nomor yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah Restitusi dan langkah-langkah restitusi menurut Ya. Anda restitusi dan apa tadi? Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Yang diusulkan Vivi dan Natali ya. Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran? Iya, sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Oke, silakan bagaimana? Jawabannya ya. Pelanggaran yang dibuat. Ya. Jawabannya ya. Nah, apakah dengan jawaban ya ini butuh penjelasan lagi atau tidak? Ya, Ya, ada. betul, Kakak. Harus kita berikan penjelasan. Ya, Iya, silakan mungkin betul. berikan penjelasan supaya di sini saya bisa mencatat. Ya, Usul langkah yang pertama tadi mereka buat apa tadi? Nah, boleh dilihat mungkin Setelah mereka berpikir bagaimana? sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Oh, oke, baik. Ya, itu bagus. Iya, Itu bagus. Mereka sudah mengusulkan bagus membuat Iya. sebuah keyakinan keyakinan. kelas, membuat Dan keyakinan kelas ya. penerapannya adalah, iya betul. Pak Vincent mungkin ada penambahan? Keyakinan kelas. Ya, itu kan ada kalau menurut saya ada 3 di sini kan tadi yang Iya, Oke. mereka mengadakan diskusi kelompok yang pertama, yang terus itu mereka memilih penerapan keyakinan, ya, penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati. Membuat diskusi dulu ya yang pertama. Ya, yang Mereka pertama melakukan- mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Oke, mengadakan Ya, mereka mengadakan diskusi, terus itu setelah mereka berdiskusi, mereka tentukan tema dulu. saling menghormati itu tuh. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Menentukan tema ya. Ya, mereka menentukan tema. Kemudian tema yang diambil adalah tema yang diambil yaitu tentang sikap saling menghormati. sikap Ya. saling menghormati. Saling menghormati. Terus yang ketiga, Mengirim email mereka kepada ibu. menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Itu yang tema yang diambil sikap saling menghormati adalah sebuah keyakinan kelas ya. Iya. Oke, keyakinan kelas. Kakak, jemput Nia dulu, Nia sendiri saya di sana di sekolah sana. Jadi ada 3 kakak ya. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama yang di sini yang saya catat adalah yang pertama mereka membuat atau mengadakan diskusi. Kemudian setelah di dalam diskusi itu mereka menentukan tema dan temanya itu adalah sikap saling menghormati.
Dan ini sikap saling menghormati merupakan sebuah keyakinan kelas. Ya. Kakak, jadi anak bukan anak netizen kakak. Ya, ya, ya. Terus. Kemudian yang Ya betul ketiga, kakak. adalah Cara penerapannya dalam kehidupan cara sehari-hari. mereka menerapkan atau tidak, atau baru Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. berarti mereka menerapkan ya. Mereka Iya. menerapkan keyakinan tersebut. Menerapkan keyakinan tersebut. Penerapan keyakinan tadi, sikap saling menghormati mereka terapkan dalam Di kehidupan sehari-hari di sekolah. khususnya di lingkungan sekolah ya. Ya, Karena ini ya, kan kasusnya di sekolah toh. ya betul sekali kakak. Oke. Halo Iya, kakak, lanjut. tunggu situ sudah, bapak tengah jemput. Kau tunggu di mana? Di jalan mana? Oh di galon. Nah, tunggu di situ, tidak boleh kemana-mana lagi. Bapak tengah jemput. Oke. Halo Oke, kakak baik. ibu. Yuk kita lanjut. Pak Vincent Yuk bisa kita lanjut. Ya, ya. Oke, Ya, sudah lanjut. yang kedua. Masih dengan Kita nomor 2 lanjut. nih. Oh, masih dengan nomor 2. Masih dengan nomor 2. Yang berikutnya, apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Oh sudah ya Itu kakak ya? Sudah. Langkah-langkah restitusinya itu tadi apa? Mereka kan ingin mengadakan sebuah diskusi di Menurut dalam Anda, apakah kelompok. restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran Iya. pelanggaran Jawabannya yang telah adalah dibuat? iya, Iya, betul. dengan Iya. penjelasan tadi. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka itu apa? Ada Nah, 2 kakak langkah-langkah langkah-langkahnya. Tadi langkah pertama. Oke. Nah, langkah kedua itu mereka mengirimkan email kepada Ibu Eni. Oke, tunggu. Saya tulis di sini. Langkah pertama tadi apa saja? Langkah 1. Nah, langkah pertama itu langkah yang pertama A. Itu tuh mereka berdiskusi. Terus itu Oke, yang itu kedua Itu menentukan sudah. tema. Sekarang langkah yang Yang ketiga tadi penerapannya. Sekarang langkah yang usulan kedua. keduanya. Langkah kedua. Usulan keduanya. Iya, langkah keduanya. Itu seperti Langkah apa? yang kedua itu mereka mengirimkan email kepada Ibu Eni. Mereka mengirimkan email. Ya, mereka mengirimkan email kepada Ibu Eni. Mengirimkan email. Ya, kepada Ibu Eni ya. Ya. Oke, sudah. Nah, oke, untuk yang kedua sudah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu mereka juga memberitahukan kepada kepala sekolah. Ini terkait masih dengan ini. Yang kedua ini kah? Iya kakak, maksudnya kan dia punya pertanyaan kan, apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, yang mereka usulkan itu ada 2 usul. Usul yang pertama tadi yang kita sudah bahas tadi. Usul yang pertama tadi. Oke, yang Nah, kedua sekarang tadi usulan yang keduanya itu mereka dengan mengirimkan email. Kemudian apalagi? Nah, mereka mengirimkan email kepada Ibu Eni. Terus yang kedua, mereka juga segera melaporkan ke kepala sekolah. Mereka laporkan ke kepala sekolah dan mereka juga mengusulkan kepada kepala sekolah bahwa kalau memang ada Bapak Ibu guru yang tidak hadir, mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru penggantinya. Oh begitu, itu usulan melaporkan kepada sekolah dan memberitahu kepada kepala sekolah. Nah, kalau tidak ada guru ya. Ya, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Maka Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ya, betul. Guru pengganti. Oke, sudah. Selanjutnya untuk lanjut yang ketiga. Nomor 3, kakak. Ya, lanjut yang ketiga. Nomor 3, pertanyaannya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi apa yang diambil Ibu Eni? Dalam kasus di atas, Ibu Eni. posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Oke.
Ya, Pak Vincent mungkin ada usul Ya, kira-kira ya. dalam kasus di atas itu posisi apa yang diambil oleh Ibu Eni? Oke, baik. Di sini Ibu Eni dia mencoba menegur Vivi dan Natalie dengan cara baik-baik. Kalau kita lihat, tampaknya ini Ibu Eni ini berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai tanpa membuat malu Vivi dan Natalie. Kira-kira iya. Sehingga tidak memperkeruh suasana toh. Iya, kalau begitu kira-kira posisi yang Ibu Eni ambil terkait dengan kita punya apa ini kegiatan ini nih, posisi apa yang diambil? Ya, dia sebagai penengah tuh, artinya dia Sebagai penengah ya? Oke, saya menyelesaikan tulis di masalah. sini sebagai penengah dengan memberikan penjelasan bahwa dia mau masalah ini dibicarakan baik-baik ya. Damai. Ibu Eni ingin menyelesaikan dengan cara Masalah damai. Iya, jadi ingin. walaupun ibu itu dia tidak mau membuat malu Vivi dan Natalie. Iya, menyelesaikan dengan cara damai. Di situ ya saya kasih saya tulis penjelasannya ya. Ya. Saya ulangi lagi. Di sini Ibu Eni mengambil posisi penengah di mana Ibu Eni ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. Seperti itu? Ya. Oke, lanjut. Kemudian posisi apa lagi yang bisa diambil oleh Ibu Eni? Dia Kalau melaporkan manajer, kepada Ibu Santi toh. nah berarti posisi apa yang diambil oleh Ibu Eni? Manajer atau sebagai teman? Kalau kita Kalau lihat dia Ibu Eni melaporkan kepada Ibu Santi itu bagaimana kakak? Apakah sebagai teman ya? kalau melaporkan kepada Ibu Santi itu memang wajib karena Ibu Santi sebagai wali Wajib kelasnya. ya. Wali kelas betul. Kira-kira posisi, maksudnya yang ini kita omong tentang posisi Ibu Eni dengan Sebagai kasus ada itu selain penengah. Kira-kira posisi yang tepat untuk Ibu Eni untuk kasusnya dia ini apa lagi? teman tuh. Teman ya, karena dia Iya, tidak teman. dengan cara ini langsung secara Sebagai sepihak. rekan sejawat. Betul. Ibu Eni tidak menyelesaikan masalah ini secara sepihak ya, Iya. tetapi dikomunikasikan. Tidak. Saya tulis dulu ya. Masalah secara sepihak, melainkan dikomunikasikan. Oke, sudah. Dengan Ibu Santi. Sudah Kak? Ya. Oke, sudah. Oke. Sudah. Jadi untuk kasus yang pertama sudah selesai atau masih ada pertanyaan lanjut? Masih? Ya, masih ada pertanyaan yang ketiga itu. Masih pertanyaan yang terakhir keempat. Oke, silakan. Pertanyaan yang keempat adalah, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Pak Hasan ini kan kepala sekolah. Pak Hasan, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Pak Hasan ini kan kepala sekolah kakak. Iya, menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi ya. Ya. Nah, di dalam persoalan itu kira-kira Ibu Santi dia mengambil langkah apa? Tidak, ini Pak Hasan, jangan dulu. Pak Hasan kakak, kepala sekolah. Iya, maksudnya jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Ibu Santi? Maksud saya, di sini kita lihat dulu langkah yang diambil oleh Ibu Santi ini apa, sehingga kalau seandainya kita sebagai kepala sekolah nantinya menyikapi dengan persoalan langkah yang diambil Ibu Santi itu seperti apa, maksud saya begitu. Ya, betul. Jadi langkah tadi yang Ibu Santi lakukan adalah melakukan pendekatan restitusi tadi itu. Yaitu pada fokus pada perbaikan masalah. Saya berpikir ini kalau saya sebagai Pak Hasan, maka saya setuju langkah yang dilakukan. Berarti setuju dengan langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi, yaitu terkait dengan pendekatan restitusi. Langkah yang diambil oleh Ibu Santi, ya. Yang pertama, setuju karena apa? Alasannya oleh Ibu Santi karena iya,
Ibu Pendekatan Santi ya. karena pendekatan yang Ibu Santi digunakan ini melakukan ya, karena restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi. karena iya, restitusi ya. restitusi yang dilakukan Ibu Santi ya. Restitusi yang dilakukan Ibu Santi Yang berfokus pada perbaikan masalah. dan Ibu Santi berfokus pada Perbaikan masalah. oke, Dan pada perbaikan masalah. Oke. Ya. Selanjutnya, kira-kira apalagi alasan lain selain menyetujui itu? Oh, Dengan tujuan yang setelah dia menyetujui langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi ini kan dia punya dampaknya apa? Untuk apa? Ini kan membantu untuk membangun rasa tanggung jawab dari siswa tadi. Berarti Jawab. mungkin di sini saya apa ya? Maksudnya dari saya meluruskan dengan yang apa Vincent sampaikan. Jika Anda tadi bahasan, jika kita sebagai kepala sekolah adalah menyikapi langkah yang diambil Ibu Santi adalah kita setuju dengan langkah yang diambil oleh Ibu Santi karena restitusi yang dilakukan Ibu Santi berfokus pada perbaikan masalah. Hal ini untuk apa? Peningkatan apa? Bagi Untuk siswa. membangun rasa tanggung jawab. Hal ini untuk membangun ya. Membangun tanggung jawab. rasa tanggung jawab ya. Iya. Iya. Oke, sudah. Iya, ya. Sudah. Oke, untuk yang keempat selesai? Oke. Pertanyaan yang keempat selesai? Sudah habis Kakak? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua ya. Kasus kedua ya. Apa sudah baca? Oke, kasus yang kedua. Oke, saya bacakan kasus yang kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kakak Ibu sudah? Iya. Oke. Oke. Terus Pak baca. Guru sudah? Halo Pak Guru. Yo. Oke.
Kita lanjut ke pertanyaan yang saat pertama. Ya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan Atas apakah indikatornya. sikap posisi apa yang diambil Pak Lukman? Iya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Tegas ya kakak ya? Sesuai dengan ini. Maksudnya kalau bisa kita buat posisinya ini sesuai dengan itu tadi yang kita Iya, belajar di sesuai dalam. dengan cerita tadi. Selain penegasan, maksudnya posisi sebagai apa yang diambil oleh Pak Lukman tadi? Dia memposisikan dirinya sebagai apa? Manajer kah? Atau sebagai teman? Atau sebagai penengah? Ada 5 apa itu tuh? Kayaknya kalau untuk soal teman tidak. Terus sabar saya lihat dulu dia punya itu. Cukup saya di mana sudah tadi? Pak Fidelis mungkin bisa ada masukan atau usul saran terkait dengan posisi dari Pak Lukman itu seperti apa dalam kasus Sabrina yang melanggar peraturan sekolah terkait dengan itu. Dia tidak pakai sepatu sesuai dengan aturan sekolah dan Pak Lukman itu kalau tadi di dalam kasus tadi disuruh buka ya sepatunya tadi. Iya. Dia sebagai kepala sekolah atau kepala kelas ini? Terlepas dari kepala sekolah atau artinya dia sebagai guru di sekolah itu ketika mungkin dia sebagai piket. Berarti di situ dia mengambil posisi dia sebagai apa? Manajer atau apa? Ya, bisa dikatakan itu. Artinya bisa boleh dikatakan manajer lah. Manajer ya? Ya, dia sebagai manajer menurut saya. Manajer dengan mungkin kita bisa memberikan alasan kenapa Pak Lukman kita posisikan dengan dia sebagai manajer. Iya, bisa dijelaskan. Pertanyaan di atas itu kan begini. Dia bilang apa tadi? Dia bilang dalam kasus di atas sikap posisi apa yang diambil Pak Lukman? Posisi sebagai manajer ya. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Ya, sebagai manajer di mana Pak Lukman tegas ya? Ya, artinya dia tetap bersikeras pada peraturan sekolah tuh. Pak Lukman tegas tetap dalam pada peraturan. Artinya sikap yang diambil oleh Pak Lukman adalah disiplin lah. Tegas. Disiplin. Iya, dia menegakkan disiplin sesuai dengan aturan sekolah ya, disiplin. Menegakkan. Saya tulis di sini Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer di mana Pak Lukman tegas dalam menegakkan disiplin sekolah. Ya. Iya. Oke. Kemudian posisi yang lain lagi yang mungkin bisa kita posisikan untuk Pak Lukman? Ya, artinya di sini mana manajer saja. Lalu di dalam ini ada beberapa indikator yang langkah yang diambil oleh Pak Lukman tadi itu ada tadi itu dia mempertegas apa namanya disiplin tadi. Menegakkan disiplin sekolah. Disiplin sekolah. Cukup itu saja yang kita jelaskan ya. Iya, di situ hanya ini saja. Lalu yang berikut juga dia apa namanya? Dia tetap menghukum Sabrina itu untuk melepaskan sepatu. Itu sebagai konsekuensi atau sebagai hukuman? Menurut Pak? Artinya konsekuensi ya. Konsekuensi dari sebuah ketidakdisiplin. Itu tadi artinya kita harus menempatkan bahwa Pak Lukman dia memberi untuk si Sabrina ini adalah sebuah konsekuensi dari ketidakpatuhan dia terhadap disiplin, bukan hukuman ya. Ya. Nah, sebagai Pak Lukman, konsekuensi. Pak Lukman dia tidak mau menerima alasan Sabrina. Memberikan konsekuensi ya. Konsekuensi kepada Sabrina.
Ya, jadi saya tulis di sini Pak Lukman juga memberikan konsekuensi kepada Sabrina Si akibat kok kesan? dari perbuatannya Sabrina. Oke, di sini cukup itu saja penjelasannya. Cukup. Oke, sebagai manajer, lanjut yang kedua kalau begitu. Pertanyaan kedua. Belum, masih nomor 1. Jelaskan apakah indikatornya? Oh iya, sudah jawab kah? Sudah, kita langsung menjawab tadi. Oke, lanjut nomor 2. Sebagai manajer. Oke. Lanjut yang kedua. Oke, nomor 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Mengambil sebagai posisi sebagai manajer Posisi Pak sebagai Lukman ini manajer, diambil posisinya sebagai seorang manajer. maka pertanyaan apa yang digunakan? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Sabrina. Pertanyaan apa saja? Oke, silakan. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diajukan kepada Sabrina? Iya. Ini sesuai cerita, sesuai kasus tuh kakak. Pertanyaan. Tidak semestinya pertanyaan, tapi pernyataan bisa yang dia sampaikan kepada ini siapa? Iya, maksudnya. Oh, tidak. Artinya begini. Kita sesuai dengan pertanyaan itu kan bilang begini. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kita jawab yang pertama itu sudah benar. Maka pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diajukan kepada Sabrina. Nah, sekarang kita lihat posisi manajer. Coba kita lihat lagi di modul itu. Kalau memang ini posisi manajer itu kira-kira misalkan langkah yang diambil dalam posisi sebagai manajer itu apa? Sehingga kalau kita hubungkan dengan masalah ini, pertanyaan yang cocoknya apa? Gitu. Coba mungkin kita bisa lihat di kita punya catatan-catatan kecil atau apa. Artinya begini, di situ kan dia bilang dalam kasus ini kan siapa Sabrina ini kan dia boleh katakan dia Pak Lukman dia mengerti, Kak, saya mengerti dan kamu ya, kamu terburu-buru mengambil seragamnya. Lain kali kamu harus mempersiapkan seragam dengan benar. Berarti ya pertanyaan yang cepat, yang tepatnya bagaimana maksudnya? Oleh karena itu, bisa saja pertanyaan yang muncul di sini adalah, apakah kamu kesulitan dalam mempersiapkan seragam di pagi hari? Sehingga bisa salah. Boleh. Apakah kamu apakah kamu ada kesulitan dalam mempersiapkan seragam di pagi hari sehingga kamu sampai ambil seragam itu? Kesulitan dalam menyiapkan seragam di pagi hari. Ya, mempersiapkan seragam. Menyiapkan seragam di pagi hari. Kemudian juga bisa menyangkut waktu, mungkin karena dia terlambat bangun. Ya, bisa. Iya. Nah, mungkin coba kita atur bahasa yang baik terkait dengan waktu itu. Nah, semalam kamu tidur jam berapa gitu tuh, sehingga paginya bangun terlambat. Bisa jadi. Ya. Semalam kamu tidurnya jam berapa? Kan bangun terlambat. Nah, sehingga paginya kamu bangun terlambat. Tadi pagi kamu bangun jam berapa? Nah, boleh. Pagi tadi kamu bangun jam berapa? Iya. Pagi tadi kamu bangun jam berapa? Oke. Silakan yang lain lagi. Cukup 2 ya? Ya. Oke. Tapi ini masih terkait dengan ini manajer dulu, Pak. Maksudnya posisi manajer nih. Pertanyaannya, apakah kamu kesulitan? Pagi tadi kamu bangun jam berapa? Kemudian dia sebagai manajer, kira-kira pertanyaan yang untuk Sabrina yang artinya meyakinkan dia bahwa tidak boleh lagi itu, kira-kira pertanyaan yang tepat. Karena dia sebagai manajer, memposisikan diri sebagai manajer. Apakah yang bisa kami bantu agar kamu tidak terlambat lagi? Apa? Mungkin dia kesulitan punya masalah atau mungkin ada sesuatu begitu. Iya, bisa jadi. Nah, itu mungkin bahasa yang bagusnya. Pertanyaannya.
Apa yang bisa kami bantu agar kamu tidak terlambat lagi? Apa yang bisa kita bantu? Kalau untuk itu sih, macam kalau menurut saya sih Pak, kalau pertanyaan yang begitu kayaknya kurang pas begitu. Kita lebih kepada Pak mungkin, Lukman, ini posisinya sebagai Pak Lukman. ya, Kasihan. sebagai manajer tadi. Dan di situ dia bisa gali. Mungkin Apa yang bisa kami bantu begitu ya? yang Sabrina alami itu mungkin dengan cara seperti ini kan artinya hubungan antara siswa dan murid. Berarti Artinya di apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa Bapak bantu Apa yang ini bisa antara bapak dan anak lah, boleh dikatakan seperti itu. Bapak bantu Apa Seperti yang bisa Bapak bantu terkait keterlambatan kamu? terkait tambah lagi toh. Ya, apa yang bisa Bapak bantu terkait dengan keterlambatan kamu Oke, saya tulis begitu, terkait dengan keterlambatan kamu. Oke, 3 saja Ya, 3 saja dulu. Oke, lanjut yang berikut apa? Kira-kira bila Anda adalah kepala masih lanjut ke Pak? pertanyaan nomor berikut. Oke, saya catat di Pertanyaan sini. nomor 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah bila di Anda sekolah tersebut. adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Iya, di sekolahnya Sabrina tadi dan Pak Ya, Lukman tadi. sekolah Nah, tersebut. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan apa Yang ingin dituju oleh peraturan ingin harus dituju? berwarna hitam. Yang ingin dituju, ulangi lagi. Kebajikan apa yang ingin dituju Nilai harus kebajikan apa yang ingin dituju ya oleh peraturan harus berwarna hitam. oleh peraturan. Harus Ya, nilai berwarna hitam. kebajikan apa ya? Kenapa tidak Nanti warna ini hitam? apa? Maksudnya kita lihat dulu Kenapa harus warna nilai-nilai hitam memang? kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dulu. Kita lihat dulu tentang nilai-nilai kebajikan sehingga kita lihat. Ya, Pak? Nilai-nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab, Yang pertama jelas disiplin, tanggung jawab. disiplin, Halo. ya. Ya, Pak. Ini Ya. Ya, kalau Pak. berdasarkan kasus ini kan berkaitan dengan seragam toh. Artinya Berarti setiap sekolah itu siswa harus memiliki seragam, semua harus seragam. Artinya di sini nilai kebajikannya adalah keseragaman, yang kedua kedisiplinan. keseragaman dan kedisiplinan. Ya, keseragaman. Kan satu sekolah tidak ada yang siswa lain pakai seragam lain. Oke, selain keseragaman dan kedisiplinan? Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Betul toh Kakak, tanggung jawab. Artinya itu tanggung jawab di sini lebih kepada ketika peraturan itu dia harus seperti apa? Mematuhi begitu. Kira-kira oke. Di sini saya tulis keseragaman, kedisiplinan dan tanggung jawab. Oke. Sudah yang ketiga. Lanjut yang keempat. Ada pertanyaan? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil? Langkah yang diambil Pak Lukman ya. Pak Lukman tersebut. Oke, silakan berpendapat. Kira-kira bagaimana kita menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Menurut kita? Kalau menurut saya sependapat, saya setuju karena pentingnya peraturan seragam itu untuk menjadi keseragaman di sekolah itu menurut saya sangat penting. Kemudian juga kedisiplinan. Lebih kepada menegakkan keteraturan dan kedisiplinan Ya. Menurut kita setuju karena demi menegakkan
keteraturan dan kedisiplinan. Dan kedisiplinan serta sikap konsistensi untuk menegakkan kedisiplinan tersebut ya. Ya. Serta sikap Konsekuensinya, ya. konsisten. 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 Artinya Pak Lukman ini dia tetap konsisten dengan aturan di sekolah itu bahwa memang harus sesuai dengan aturan itu, tidak boleh dilanggar gitu. Jadi Kemudian konsisten. ada tetapinya di sini. Tapi ini begini, Pak Lukman tadi kan dia memaksa anak ini untuk buka baju, buka apa? Baju kah? Buka sepatu. Sepatunya. Buka sepatu. Menurut saya ini anak SD atau anak SMP, SMA ini? Ini kalau anak SD, SMP, SMA sebenarnya kita juga bisa harus mendengar dulu dia punya omong tadi. Ya, Menurut begini. Iya. Karena bagaimana Pak? Ya, Pak duluan. berarti kurang setuju kita jangan langsung setuju. Iya. Artinya begini, setuju dalam arti menegakkan aturan boleh. Tetapi hukuman yang tapi dibuat, langkah yang diambil itu tuh sebenarnya perlu diperbaiki. Namun Perlu langkah yang dipertimbangkan kembali. Langkah yang diambil Pak Lukman itu perlu dipertimbangkan kembali. Karena itu bisa mengganggu nanti anak punya mental. Mempengaruhi psikologi jiwa anak. Ya. Karena dia malu tuh Iya, tadi. psikologis. Dalam cerita kan Iya, dia malu untuk dia keluar. Nah, jadi malu untuk mempengaruhi keluar. psikologi jiwanya ya. Ya, tidak Berarti- semestinya waktu itu. Berarti di sini saya Iya. tulis menurut kita setuju karena dia menegakkan keteraturan dan kedisiplinan serta sikap konsisten. Namun langkah yang diambil oleh Pak Lukman bisa mengganggu perlu psikologis anak. Maksudnya Perlu perlu dipertimbangkan. ya. Perlu dipertimbangkan Karena bisa memaksakan, mengganggu psikologis anak dan mental anak ya. Karena sikap memaksa yang dilakukan Pak Lukman Mungkin bisa cari solusi yang lebih dapat benar. mempengaruhi psikologi jiwa Iya. dapat mempengaruhi mental anak juga. mempengaruhi mental dan psikologi jiwa. Iya. Solusinya Psikologi. Seharusnya tidak perlu buka sepatu tapi dia mungkin dengan cara lain. memberi catatan kebersamaan. Memberikan catatan. Misalnya memberikan peringatan atau catatan Peringatan, ya menulis di buku sikapnya kalau dia ini sudah begini. Memberikan Artinya begini, catatan itu artinya dia mengingatkan siswa itu bahwa lain kali jangan lagi harus lebih bangun lebih cepat biar supaya jangan salah ambil lebih teliti lagi. Iya. Artinya misalnya dengan memberikan catatan atau peringatan untuk lebih kayak bilang lain kali tadi itu seperti Pak Vincent sampaikan, bahwa lain kali lebih teliti lagi, jangan sampai salah ambil begitu. Ya. Oke. Atau sebelumnya supaya jangan salah ambil. Iya, oke. Baik, untuk yang keempat sudah selesai atau masih ada? Selesai, oke. Ya Pak? Waktu. Kita 18 berapa? Pukul berapa tadi ada di dalam ini? Ibu Fasil bilang 18 isu lewat. 18.50. Lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut. Fasil bilang waktu lagi 2 menit. Yang di ruangan sebelah itu masih omong-omong, kita omong-omong dulu. Lanjut yang ketiga, kasus yang ketiga. Oke, saya baca kasus ketiga. Oke. Kasus yang ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3.
Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan yang pertama, Oke. posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang diambil Ibu siapa? Posisi, Ibu Dani. ya Ibu Dani. Ibu bahasa Inggris tadi namanya Ibu Dani. Oke, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Oke, silakan pendekatannya kepada Fajar. Ini pendekatannya Kak. Ya. Ya. Nah, dari kasus itu kita lihat bagaimana